Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawati dengan NPM 2141172 dari kelas Manajemen Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Yang pertama ada risiko. Risiko adalah konsep yang merujuk pada ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari suatu tindakan atau keputusan di masa depan. Di masa hasil tersebut dapat berupa kerugian, keuntungan, atau tidak ada perubahan sama sekali. Dalam konteks bisnis dan investasi, risiko seringkali diukur berdasarkan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan atau operasional. Risiko dapat dibagi menjadi berbagai jenis, seperti risiko spekulatif yang melibatkan potensi keutangan dan kerugian, misalnya investasi di pasar saham, serta risiko murni yang hanya mengakibatkan kerugian tanpa peluang keuntungan, seperti kecelakaan atau bencana alam. Mengelola risiko dengan efektif merupakan langkah penting untuk minimalkan potensi kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Next. Ada beberapa cara untuk memahami risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Tahap pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Lalu yang kedua ada analisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah menganalisis dampak dan kemungkinannya terjadi risiko tersebut. Lalu ada evaluasi risiko. Tahap terakhir dalam memahami risiko adalah mengevaluasi dampak potensial dan kemungkinan terjadinya risiko. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada strategi mitigasi, yaitu menentukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua ada pemantauan risiko, yaitu melakukan pemantauan risiko secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi mitigasi. Yang ketiga ada evaluasi risiko, mengevaluasi risiko secara berkala untuk menentukan apakah ada risiko baru atau perubahan pada risiko yang telah diidentifikasi. Next. Selanjutnya ada peran audit internal. Dia memastikan efektivitas, yaitu audit internal berperan penting dalam memastikan efektivitas manajemen risiko. Lalu ada menilai proses. Audit internal juga menilai proses manajemen risiko dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu membuat laporan. Audit internal juga membuat laporan tentang hasil audit dan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen risiko. Next. Kesimpulannya, manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Audit internal memiliki peran strategis dalam membantu organisasi dalam mengelola risiko dengan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terdapat banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.